Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Danantara. Danantara itu baru diresmikan pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Pembentukan Danantara menciptakan perubahan penting dalam bagaimana Indonesia mengelola aset dan investasi strategisnya. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset. Danantara adalah Badan Pengelolaan Investasi atau yang biasa disingkat BPI, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ia bertugas mengoptimalkan aset negara melalui model pengelolaan modern yang berbasis hukum, administrasi, dan investasi strategis. Dengan kata lain, Danantara adalah mesin investasi negara yang mengelola aset-aset raksasa milik pemerintah agar lebih produktif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Danantara adalah super holding BUMN yang bakal kelola aset jumbo sebesar 14.625 T. Prinsipnya adalah SWF, Sovereign Wealth Fund, yang artinya dana investasi yang dimiliki oleh negara untuk mengelola kekayaan. SWF bisa menjadi sumber pemasukan negara jika pengelolaannya tepat. Kalau gagal, BUMN sebagai holder yang dipertaruhkan. Modal sebanyak itu dari mana sih? Nah, hasilnya itu dari dana ekspor, sumber daya alam, dan aset negara dari berbagai kementerian, termasuk hasil dari efisiensi anggaran yang ramai diperbincangkan saat ini. Aset yang dikelola Danantara ini berasal dari berbagai BUMN, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan Min IT. Berbeda dari lembaga lain, Danantara ini mengonsolidasikan aset besar BUMN, bertindak sebagai eksekutor investasi, bukan hanya pemegang saham, mengelola dividen BUMN untuk diinvestasikan kembali dan berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi melalui digitalisasi aset. Struktur Danantara banyak terinspirasi dari Temasek, negara Singapura, dan Kanzana Nasional dari negara Malaysia. Tetapi cakupannya lebih luas karena tidak hanya memegang saham. Danantara juga mengelola seluruh aset strategis negara melalui sistem yang terintegrasi. Tujuan utamanya yakni meningkatkan efisiensi aset negara, memperluas pemerataan akses ekonomi, memperkuat pertumbuhan jangka panjang, dan mendukung reformasi ekonomi nasional. Nah, dengan pengertian tersebut, Danantara dapat dipahami sebagai penyeimbang baru dalam sistem ekonomi Indonesia yang menggabungkan kekuatan, hukum, dan investasi, dan digitalisasi. Dengan pengertian tersebut, Danantara dapat dipahami sebagai penyeimbang baru dalam sistem ekonomi Indonesia yang menggabungkan kekuatan, hukum, investasi, dan digitalisasi. Danantara atau Daya Anagata Nusantara, lembaga investasi negara yang kini mengelola aset hingga 15.000 triliun dan menargetkan diri menjadi salah satu SWF terbesar di Asia. Dengan skala sebesar ini, dampaknya tidak hanya menyentuh sektor real, tetapi juga menembus jantung perekonomian, sektor moneter nasional. Danantara atau Daya Anagata Nusantara adalah lembaga investasi negara yang kini mengelola aset hingga 15.000 triliun dan menargetkan diri menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di Asia. Dengan skala sebesar itu, dampaknya tidak hanya menyentuh sektor real, tapi juga menembus jantung perekonomian, sektor moneter nasional. Nah, dan yang saya paparkan kali ini adalah laporan lengkapnya. Pertama, stabilitas sistem keuangan dan perbankan. 3 bank BUMN menjadi tulang punggung pembiayaan awal Danantara. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat potensi risiko. Jika Danantara salah kelola, dampak beruntungnya dapat berupa turunnya kapasitas penyaluran kredit bank, terganggunya likuiditas, meningkatnya potensi kredit macet. Nah, dari sisi moneter, situasinya bisa memaksa Bank Indonesia mengambil langkah cepat, yakni melakukan operasi pasar terbuka, menambah injeksi likuiditas, hingga menurunkan atau menaikkan giro wajib minimum. Jika tekanan pada perbankan berlangsung lama, pertumbuhan uang beredar dapat melambat dan mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Kedua, crowding out effect atau yang bisa disebut resiko paling besar. Nah, fenomena crowding out ini muncul ketika kehadiran lembaga pemerintah terlalu mendominasi pasar. Dalam temuan, Danantara berpotensi mengambil terlalu banyak proyek, membuat sektor swasta tidak mampu bersaing. Dari sisi moneter, dampaknya langsung terasa. Permintaan kredit swasta menurun sehingga M2 melemah. Bunga kredit cenderung naik karena pasokan dana mengecil. Dan yang paling berbahaya,
kebijakan moneter menjadi kurang efektif karena transmisi suku bunga tidak berjalan normal. Ini menunjukkan bahwa dominasi investasi pemerintah bisa menekan ruang gerak dunia usaha. Yang ketiga, arus modal dan nilai tukar rupiah. Jurnal juga mencatat target ambisius sebesar 618 USD miliar dolar dana asing masuk ke Danantara. Apabila aliran modal asing benar-benar deras, kita bisa melihat penguat rupiah, naiknya cadangan devisa, dan sedikit meredanya tekanan inflasi. Namun, bila Danantara mulai agresif berinvestasi ke luar negeri, efeknya bisa berbalik, terjadi capital outflow. Rupiah tertekan dan BI harus sigap menjaga pasar falas. Singkatnya, aktivitas Danantara dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar, terutama bila tidak dibarengi kebijakan moneter yang tepat sasaran. 4. Ekspektasi investor. Nah, inilah yang sering tidak terlihat oleh publik. Ini risk perception channel. Ini tuh memperingatkan adanya resiko politisasi, kolusi dan lemahnya tata kelola di Danantara. Jika hal ini terjadi, investor bisa mengurangi kepercayaan pada Indonesia. Akibatnya, yield obligasi naik, premi resiko negara meningkat, dan suku bunga domestik harus lebih tinggi untuk menarik modal. Artinya, Danantara bukan sekedar lembaga investasi, ia adalah aktor baru yang mampu mengubah persepsi resiko moneter Indonesia. Berikut contoh dampak Danantara terhadap perekonomian negara, terutama pada sektor moneter dalam negeri. Pada masa pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi turun drastis karena pembatasan sosial. Kondisi ini langsung memengaruhi sektor moneter. Ketika masyarakat mengurangi belanja dan perusahaan menahan produksi, inflasi menjadi sangat rendah. Untuk menjaga agar ekonomi tetap bergerak, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas agar pinjaman lebih mudah dan murah. Di sisi lain, ketidakpastian global membuat nilai tukar rupiah sempat melemah karena investor menarik dananya. Bank Indonesia kemudian melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Pandemi juga meningkatkan risiko kredit macet karena banyak usaha yang terdampak. Sehingga pemerintah dan bank sentral melakukan program restrukturisasi kredit untuk menjaga sistem keuangan tetap stabil. Secara keseluruhan, pandemi menunjukkan bahwa ketika aktivitas ekonomi melemah, sektor moneter harus bergerak cepat melalui kebijakan suku bunga, stabilitas nilai tukar, dan dukungan perbankan agar ekonomi bisa kembali pulih. Kemudian, contoh dampak Danantara di luar negeri, seperti hiperinflasi di Zimbabwe. Hiperinflasi di Zimbabwe terjadi karena pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, harga-harga naik luar biasa cepat, bahkan bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Mata uang Zimbabwe kehilangan nilai dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang yang mereka miliki tidak lagi berharga. Dari sisi moneter, kondisi ini membuat nilai tukar jatuh, inflasi tidak terkendali, dan kebijakan bank sentral menjadi tidak efektif. Perbankan terganggu, suku bunga tidak mampu menahan inflasi, dan masyarakat akhirnya lebih percaya menggunakan mata uang asing. Secara keseluruhan, kasus Zimbabwe menunjukkan bahwa jika jumlah uang beredar tidak dikendalikan, sistem moneter bisa runtuh dan perekonomian negara menjadi lumpuh. Dari sisi ekonomi dan moneter, peran Danantara bisa dijelaskan dengan 4 alur yang saling berhubungan. Pertama, ketika aset negara yang tadinya tidak dimanfaatkan mulai dipetakan dan dikelola secara digital, aset tersebut menjadi lebih produktif. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan UMKM. Yang kedua, karena Danantara ini mengelola dividen BUMN dan investasi besar, pergerakan dananya dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di negara. Karena itu, koordinasi dengan Bank Indonesia menjadi peran penting agar nilai tukar dan stabilitas moneter tetap terjaga.
Yang ketiga, sistem tata kelola yang baik membuat investor lebih percaya sehingga biaya pendanaan bisa turun dan stabilitas keuangan semakin kuat. Keempat, ketika UMKM dan daerah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap aset negara, perekonomian daerah ikut berkembang dan mengurangi ketimpangan. Secara keseluruhan, Danantara berperan sebagai penghubung antara pengelolaan aset negara dan kestabilan moneter jangka panjang. Karena aktivitasnya berpengaruh pada arus modal, kepercayaan pasar, dan daya saing ekonomi Indonesia. Kesimpulannya, Danantara merupakan langkah strategis Indonesia dalam mengelola aset negara secara lebih produktif melalui konsolidasi aset BUMN, digitalisasi dan eksekusi investasi yang terintegrasi. Sebagai mesin investasi negara, Danantara bertujuan meningkatkan efisiensi aset, mendorong pertumbuhan jangka panjang, serta memperluas pemerataan ekonomi. Modelnya terinspirasi dari Temasek dan Khazanah, namun dengan cakupan lebih luas karena Danantara juga mengelola arus dividen dan mengoptimalkan aset strategis secara langsung untuk membangun nasional. Dari sisi moneter, aktivitas Danantara berpengaruh pada likuiditas perbankan, arus modal, nilai tukar, dan sentimen investor. Pengelolaan yang profesional dapat memperkuat stabilitas keuangan, menurunkan resiko, dan menarik investasi asing. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan tekanan moneter seperti volatilitas kurs atau gangguan likuiditas. Secara keseluruhan, Danantara berfungsi sebagai penghubung penting antara pengelolaan aset negara dan stabilitas moneter nasional, sehingga koordinasi dengan Bank Indonesia menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Demikian pemaparan dari kami sekaligus perjumpaan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.